Awal tahun 2026, dunia internasional dikejutkan oleh satu peristiwa yang nyaris mustahil dibayangkan. Presiden sebuah negara berdaulat ditangkap secara paksa oleh negara lain, bukan melalui diplomasi, bukan melalui pengadilan internasional, tapi melalui operasi militer langsung. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya gelap. Apakah ini benar karena kejahatan atau karena minyak? Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela telah memburuk selama bertahun-tahun. Washington menuduh pemerintahan Maduro melakukan kecurangan pemilu, melanggar hak asasi manusia, dan terlibat dalam jaringan kriminal internasional. Sementara Venezuela menuduh Amerika melakukan embargo ekonomi, menghancurkan mata uang, dan menciptakan penderitaan rakyat secara sistematis. Dua negara ini bukan lagi rival, mereka sudah lama menjadi musuh ideologis. Namun, semua berubah ketika Amerika memilih jalan paling ekstrim. Operasi ini diberi nama Absolute Resolve, bukan operasi spontan. Pasukan Amerika berlatih selama berbulan-bulan menggunakan replika kediaman Presiden Maduro. Setiap lorong, setiap pintu, setiap sudut rumah dipelajari. Pada Jumat 2 Januari dini hari, sekitar 150 pesawat militer diterbangkan dari 20 pangkalan udara berbeda. Tahap pertama, sistem pertahanan udara Venezuela dilumpuhkan. Listrik di Caracas dipadamkan selama 30 menit. Ibu kota dilanda ledakan. Rakyat tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pukul 1 dini hari, helikopter pasukan khusus mendarat di kediaman Maduro. Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores, ditangkap dan diborgol. Beberapa jam sebelumnya, Maduro bahkan sempat menerima utusan resmi dari China. Tanpa perlawanan berarti, Maduro dibawa ke kapal induk, lalu diterbangkan ke New York, Amerika Serikat. Amerika menyatakan penangkapan ini dilakukan karena narkoterorisme. Maduro dituduh sebagai pemimpin kartel narkoba bernama Los Soles yang disebut bertanggung jawab atas masuknya narkotika ke Amerika Serikat. Kasus ini sebenarnya sudah lama, tuduhan lama, data lama, namun eksekusinya baru terjadi sekarang. Disinilah banyak pihak mulai curiga. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, lebih besar dari Arab Saudi, dan Donald Trump tidak pernah menutupi obsesinya terhadap minyak. Dalam beberapa pernyataan publik, Trump secara terang-terangan mengatakan Amerika akan mengambil alih industri minyak Venezuela karena bisa menghasilkan banyak uang. Pertanyaannya, jika ini murni soal kejahatan, mengapa yang diambil bukan pengadilan internasional, melainkan ladang minyak? Jawabannya ada di dalam negeri Venezuela sendiri. Militernya menggunakan alutsista tua, perawatan minim, moral pasukan rendah. Banyak jenderal justru sibuk berpolitik, mengamankan kekayaan, terlibat korupsi. Tentara bukan lagi alat pertahanan negara, melainkan alat kekuasaan. Ketika serangan datang, negara sudah terlalu rapuh untuk bertahan. Reaksi rakyat terbelah. Sebagian mengecam Amerika sebagai penjajah modern, namun sebagian lagi, terutama warga Venezuela di pengasingan, justru merayakan. Bagi mereka, penangkapan Maduro adalah simbol harapan akhir dari krisis ekonomi, kelaparan, dan inflasi gila-gilaan. Ironisnya, sebuah bangsa bersorak saat presidennya ditangkap asing. Rusia, China, dan Korea Utara mengecam keras tindakan Amerika. Mereka menyebutnya pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Namun, Amerika bergeming. Donald Trump menegaskan, Amerika akan mengendalikan Venezuela hingga terjadi transisi kekuasaan yang dianggap bijaksana. Artinya satu, Venezuela kini bukan sepenuhnya milik rakyatnya sendiri. Kasus Venezuela membuka satu kenyataan pahit. Di dunia internasional, hukum sering kalah oleh kekuatan.
Presiden bisa ditangkap, negara bisa diambil alih jika ia lemah dan memiliki sumber daya berharga. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Venezuela, tapi tentang dunia. Siapa berikutnya?